Masih di Soundcore Podcast sama gue VJ Adev dan juga Kak Emi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Kak Emi kan. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi juga. Ngomong ngapain lagi? Nyanyi udah. Udah nyanyi udah. Tidur aja. Buka puasa. Kak Emi, kalau Kak Emi kan sebagai salah satu musisi yang memilih genre jazz gitu kan. Gimana kalau Kak Emi ngelihat jazz di Indonesia industri musiknya? Aku rasa udah mulai berkembang ya. Udah mulai? Kayaknya udah sekarang berani kayak di Indonesia untuk berani untuk berbeda dikit gitu kan. Maksudnya yang mungkin dalam arti berbeda tuh segmented ya. Jadi aku lihat kalau misalnya kayak di TikTok orang-orang udah kayak ada ke tempat live jazz gitu. Kalau misalnya di Jakarta udah lumayan banyak tuh tempat-tempat untuk live jazznya juga. Terus udah banyak juga grup-grup musik jazz juga kan. Maksudnya sekarang di TikTok suka ada yang lebih kadang kalau misalnya bikin satu kayak reel itu kan IG ya. Jadi kalau misalnya bikin kayak satu kayak konten gitu kan, terus ngetek lagunya jazz gitu. Jadi aku bilang di beberapa kota juga Indonesia kan bikin festival jazz gitu kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya udah aku rasa juga festival jazz aja udah selalu konsisten ada terus setiap tahun ada gitu yang berbeda kan. Ada Prambanan Jazz, ada Java Jazz, terus juga ada jazz gunung gitu kan. Jadi berbagai macam. Aku rasa memang apapun itu musiknya dalam Indonesia kan bervariasi kan. Of course di seluruh dunia bagaimanapun juga pop akan selalu mendominasi. Cuman kan bagaimana kita merasakan apa yang kita suka sama preferensi. Dan aku senang banget sih ngeliatnya sekarang banyak banget kayak band lokal yang jazz atau unsurnya jazz walaupun modern atau Indonesia lama kemudian sama jazz juga berkembangnya lumayan sih gitu dibanding kayak 10 tahun yang lalu aku kayak bisa dibilang aku tuh lone wolf gitu kan sendiri banget gitu ngeluarin album ini kayak belum ada serius. Sekarang gila banyak banget dan banyak yang kayak guys dia ada tempat yang bisa di Jogja nih ada nih gitu, di Surabaya ada nih atau gitu. Jadi seneng sih ngeliat sekarang udah mulai ada opsi-opsi untuk tempat ngegig jazz dan maksudnya bisa terus kayak main jazz gitu. Yang baru-baru ini nih and all that jazz gitu. Kan udah gak jadi lone wolf lagi nih Kak Emi kan. Yang baru-baru siapa yang Kak Emi suka banget nih sekarang? 24 ya kan 24 ada. Terus ada Natasha juga. Terus Nona Ria juga. Nona Ria kan Indonesia tapi Ines gitu, Nesha Ardi salah satu juga teman baik juga itu kalau dalam komunitas jazz juga dia salah satu juga pelopor tuh gitu kan dalam generasinya juga itu juga jazz. Jadi banyak juga kan. Kalau yang kita bisa lihat yang baru yang agak senior walaupun dia ada unsur jazznya tapi blues. Sandi Sandoro ya kan? Sandi Sandoro benar. Tompi gitu kan jazz tetap gitu. Jadi banyak unsur banyak sih yang udah jazz tapi juga crossover tapi tetap kan mereka awal mulanya jazz dulu gitu. Basicnya jazz. Iya kan? Jadi itu salah satu kalau yang tadi yang buru-buru juga aku udah mention juga lumayan dan masih konsisten dan juga kita bisa ngelihat mereka live gitu. Jadi kalau bingung pengen apa ya selain musik-musik yang lain kita ada preferensi lain jadi di situ ada opsinya, ada preferensinya dan ada juga gitu apa scene-nya saya skena banget. Skena banget gila. Nah kalau featuring nih kalau Kemi maunya misalkan punya imajinasi liar gitu mau featuring sama musisi luar dulu siapa Kak? Gila sih kalau luar. Oh my god, siapa ya? Harry Connick Jr. Kenapa? Karena ada salah satu sebelum ada Bublé tuh Harry Connick Jr. tuh pelopornya. Sebelum ada Bublé? Iya. Dia sebelum ada Bublé tuh dia salah satu yang kayak di tahun 90-an tuh jazznya yang berani untuk dia ngeluarin lagu swing jazz segala macam. Dia duluan tuh gitu. Kalau Harry Connick. Terus lokalnya? Oh my god banyak banget kalau lokal. Yang bukan jazz gitu kan. Yang pasti bukan jazz sih. Bukan jazz. Jadi kan biar crossover. Iya benar, siapa? Aduh. Ini nanti durasi nih banyak banget lagi puasa gitu. Kalau bisa apa di luar gitu. Satu. Aduh gila sih. Crossover. Penyanyi dangdut. Nah, wah. Dangdut jazz. King Nasar.
Visual Kaisi. Elvis Sukaisi. Oh my god. Itu kita lihat tuh kalau kejadian Oh my mantep god. pecah Itu sih. jazz dude gitu ya, Jazz keren dude banget nih. gak sih? Nih lihat nih nanti lah closing lo. Oh iya ya, jazz and dangdut. Jazz dangdut. Dangdut is the music of our country. Iya, Kan? wes. Iya kan? Bener. Gitu kan. Nah, kalau Itu baru satu banyak banget sih. tapi emang bener jazz itu musik yang nggak bisa salah kan Kak. Main ngasal aja juga jadi jazz kan. Maksudnya ya jazz tapi ya itu mengasal tapi ada iramanya. Itu makanya yang aneh dari jazz gitu. Iya kan? Nggak ada Kayak salah. dum-dum-dum-dum-dum Mau gitu. kemana pun miring Nggak kemana, ada ya salah itu jazz gitu kan. Makanya dia kebanyakan nggak pusingin amal dalam musik, tapi rasanya ini nih. Iya, Jazz ya itu. vibes-nya kalau and all that jazz. Ada lagu Broadway juga dulu All That Jazz. All that jazz. Gitu. And all that jazz gitu. Nggak bisa jauh-jauh dari Maka, bisa ngomong doang. Ekspresif ya kayak ini ya. Ini belum, ini kursinya untung diam aja. Kalau nggak kan juga muter. Tapi ada kabel. Kayak ini kalau project untuk waktu terdekat lagi mau ngapain nih kayak ini? Aku mau ngeluarin single tahun ini, mudah-mudahan. Di tahun ini. Investor kayak katakan, tolong Ayo yang mau gitu. biayain aku. Mommy, daddy, enggak, itu kamu memilih jalan seni, kamu selesaikan sendiri itu. Itu carilah kamu gitu kan, nabung aja gitu. Ya pengennya sih single lagi tahun ini kan, karena terakhir keluar single kan 2 tahun yang lalu. Jadi tahun kemarin kan lebih tahun kemarin kan syuting, kemudian juga off air, kemudian healing aja gitu. Ini juga termasuk kan. Kayak antar dulu break dulu aja gitu. Break udah lama. Enggak, tapi pengen mengeluarkan 1 single lagi. Pasti single dulu. Pengen mini EP tapi kayak aku bilang slowly but surely dan taking my time, dan semoga tahun ini aku bisa mengeluarkan single. So mohon supportnya ya. Amin. Mohon doanya dan juga finance-nya ya. Hai. Kripto. Ellen. Ellen. Siapa? Bezos. Itu demi. Hola. Lo kenapa jadi Spanyol? Oke, itu tadi mau tahun ini mau ngeluarin single, kita doain biar cepat realisasi dan juga modalnya masuk semua. Amin. Untuk semua Amin, sponsor. ya Allah. Lagi bos doanya tergabungkan. Amin ya Allah, amin. Oke, mungkin teman-teman musik lovers nih yang mau tahu kegiatan-kegiatan KMI ini bisa ngelihat KMI di sosial media di mana aja KMI? Oh my god, follow me di Instagram pastinya. Instagram @Amy_Saras. @Amy_Saras. Nih ada di bawah nih. Ya. Amy Saras. Ya, @Amy_Saras. Kemudian yang ada juga TikTok, tapi kalau TikTok ada titiknya, jadi @Amy.Saras. Saras. Ya. Oke, di bawah sini juga nih Ya, TikToknya nih. gitu. Nah, bisa di follow tuh yang mau Spotify tahu. juga. Spotify, oke. Platform digital. Yes. YouTube. Spotify, Joox Yes. dan lain-lain. Amy Saras. Yes. Oke, mau Pokoknya. denger juga lo kayak mungkin udah pada tahu ya. Aduh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tambah tahu lagi. Nah, Yeay. yang baru mau kenal langsung aja kita sikat. Salam dari situ. kenal. Salam kenal dari Kaimi. Dan sepertinya Kaimi kita harus pisah nih Kaimi. Oh, ya. Sedih sekali. Padahal masih seru nih kita nih ketemu sama Kaimi mau Kan ngobrol-ngobrol ada lagi. tamu-tamu yang lain ya pasti yang nggak bisa ya. Saya pengen 5 jam sih. Tapi Pengen nggak 5 jam. Tapi budgetnya nggak masuk. Nah itu. Tutup lagi. Balik lagi. Oke. Akhir kata Udah udah kayak bener. acara serius banget. Berpisah tapi tetap berkesan dalam hati. Iya. Asik aja apa sih? Oke, pokoknya buat semua musik lover, thank you udah nonton Soundcore Podcast hari ini bersama gue Biji Adep dan juga Kaimi. Thank you. Dan selalu saksikan Soundcore Podcast tiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Sampai jumpa. NTV, sahabat kita.